Korps Garda Revolusi Iran IRGC menembak jatuh pesawat tak berawak MQ-1 Predator milik Amerika Serikat. Video amatir warga menunjukkan bangkai drone AS MQ-1 Predator milik AS. Pesawat tanpa awak ini jatuh ditembak Angkatan Laut Iran di Selat Hormuz. امروز مورخه 22 تیر ماه بامداد امروز شیرمردای نیرودری ارتش این پهپاد سرنگون کردن. این پهپاد داره موتور جته. مشخص نیست نوع پهپاد. Dua orang syahid setelah serangan udara tentara penjajah Israel menargetkan kawasan Tel Al-Hawa di Gaza. Seorang anak berusia 10 tahun turut menjadi korban kekejaman tentara Zionis Israel yang menyerbu kawasan Tel Al-Hawa di Gaza dengan rentetan senjata api. Teroris Israel juga mengerahkan rudal kepada warga sipil Palestina di Tel Al-Hawa, Gaza. Menurut Menteri Kesehatan Gaza, ada lebih dari 1.100 orang syahid akibat genosida Israel di Gaza yang berlangsung sejak Oktober 2023. Di bawah todongan senjata, warga Palestina di tepi barat kembali menjadi korban penggusiran dan penghancuran rumah oleh tentara Zionis Israel. Pihak penjajah berdalih bahwa warga Palestina membangun tanpa izin. Warga Palestina ini menangis saat mengetahui ia dan keluarganya harus terusir dari rumah yang sudah ia tinggali selama bertahun-tahun di selatan Hebron, tepi barat. Di bawah ancaman moncong senjata, para penghuni rumah juga dipaksa untuk mengeluarkan barang-barang dari dalam rumah. Sementara itu, sejumlah anak tak kuasa menahan air matanya melihat rumah yang mereka cintai dihancurkan alat-alat berat milik teroris Israel. ضايلين في ارضنا حتى لو بنتغطى الارض وبنفرش السماء بنتغطى السماء بدنا نضل في الارض دائما وابدا ان شاء الله ولكل العالم اللي بيقولوا عن الشعب الفلسطيني ارهابي بيقهروا ارواح اطفال صغار بيبكوا بيدوا دورنا خرجوا هم اكثر ناس ارهابيين. Dengan berbagai alasan, pemerintah apartheid Israel dengan sengaja dan sistematis menghancurkan rumah dan mengusir warga Palestina dari tepi barat. Hal ini dilakukan agar warga Yahudi dari sejumlah negara bisa pindah ke Palestina. Klinik medis keliling yang di daerah pengungsian di Gaza, Palestina memberikan secercah harapan bagi para pengungsi. Ya, warga pengungsi bergembira lantaran selama ini para pengungsi kesulitan untuk mendapatkan akses kesehatan. Klinik medis keliling yang dikelola oleh Emirates Medical Center telah mendekatkan layanan kesehatan kepada para pengungsi di Kem Al-Aman di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Di mana selama ini para pengungsi kesulitan mencapai pusat-pusat medis yang jauh dari tempat tinggal mereka. بنروح على مستشفيات المواصلات صعبة سواء روحة أو جاية صعبة ما فيش مواصلات غير هيك بنستنى كتير طابور كتير في العيادات والأصعب من هيك إنه لما بنصل العيادة ما بنلاقيش العلاج موجود فهنا توفر العلاج المكان قريب علينا سهل وغير هيك العلاج متوفر. UEA sendiri menamai operasi klinik keliling dengan nama Operasi Chivalrous Night Tree pada 5 November 2023 di bawah arahan Presiden UEA Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Pemirsa, Rusia menggagalkan rencana penyelundupan 35 drone ke wilayah Moskow. Drone disembunyikan dalam pengiriman Tile dan diduga berasal dari Spanyol. Dinas Keamanan Federal Rusia, FSB, menggagalkan rencana serangan teroris yang melibatkan 35 drone di sebuah perusahaan industri militer di wilayah Moskow. Pengiriman drone disamarkan dalam sebuah paket pengiriman ubin keramik Spanyol. Menurut para penyelidik, pesawat tanpa awak tersebut diimpor secara diam-diam ke Rusia dan menduga ada keterlibatan dengan Kiev. Sejumlah warga negara asing pun dituduh terlibat dalam penyelundupan.
Sejumlah tersangka pinak diduga terlibat dalam aksi penyeludupan ini telah ditahan. Pemirsa, kebakaran hutan Fontainebleau di Tenggara Paris masih terus berkobar. Lebih dari 800 personil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran hutan hebat melanda hutan bersejarah Fontainebleau yang berada di tenggara kota Paris, Prancis. Kobaran api menghanguskan lebih dari 1.300 hektar dan memaksa ratusan penduduk mengungsi. Petugas pemadam kebakaran dan kendaraan darurat menuju kobaran api dengan kepulan asap tebal membumbung di langit. Pesawat pengebom air ikut bergabung dalam operasi ini. Sementara tim darat berjuang sepanjang malam untuk mengendalikan penyebaran api. Hingga saat ini proses pemadaman masih terus dilakukan. Sekitar 600 petugas pemadam kebakaran dikerahkan semalaman. Dengan bantuan diperkirakan akan menambah jumlah personel menjadi lebih dari 800. Pesawat Canadair mengambil air dari Sungai Seine. Sementara pesawat DAS dan helikopter pengebom air juga melakukan pemadaman dari udara. Tidak ada laporan cedera atau kerusakan signifikan pada rumah-rumah penduduk. Menteri Dalam Negeri Prancis mengatakan 2 orang ditahan terkait dengan kebakaran Fontainebleau di Seine-et-Marne. Nama Gus Miftah disebut dalam persidangan kasus korupsi Bupati Pati nonaktif Sudewo. Informasinya usai jeda pemirsa, tetaplah di Sindo Today. Komando Pusat AS atau CENTCOM mengonfirmasi serangan yang dilancarkan kembali kepada Iran. Operasi tersebut menargetkan sistem pertahanan pantai Iran. Komando Pusat AS atau CENTCOM melaporkan pada Senin bahwa pasukannya melakukan serangan lanjutan terhadap target di Iran. Hal ini menandai serangan malam ketiga berturut-turut seiring meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Rekaman video menunjukkan jet tempur lepas landas dan rudal diluncurkan sebelum serangan menghantam target yang diduga milik Iran. Tanggal dan lokasi pasti dari rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. CENTCOM menyatakan operasi tersebut menargetkan sistem pertahanan pantai Iran, lokasi rudal dan drone, serta kemampuan maritim. Sebelumnya, Iran dan AS kembali saling meluncurkan serangan usai tanda tangan nota kesepahaman damai. Selain Iran, Amerika Serikat juga kembali blokade lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Kedua negara pun tidak segan menyerang kapal yang nekat melintas. Amerika Serikat terus melancarkan serangannya ke sejumlah wilayah Iran di sekitar Selat Hormuz. AS beralasan serangan ini menargetkan Angkatan Laut Iran. Tak hanya itu, Amerika Serikat juga kembali blokade lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Namun, AS mengizinkan pelayaran komersial lain untuk berlayar selama tidak berlabuh di pelabuhan Iran. Sementara itu, kapal perang, pesawat militer hingga helikopter Amerika Serikat siaga di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tegaskan akan terus menekan Iran dan mengambil alih Selat Hormuz. Well, I think it's going very fast. We've demolished their military. We're hitting them very hard. We had a deal yesterday or the day before yesterday. It was all done. And then they broke up that deal immediately because they found out there was something in the deal they didn't like. And they're wired differently, and we're not going to put up with it. We are just going forward. We're attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the Strait, with the Hormuz Strait. And I think in the end, we will end up just controlling the whole thing. Pernyataan ini memperkuat pernyataan Trump sebelumnya yang menegaskan akan menarik biaya 20% kepada kapal yang melintas. Tarif ini dikenakan sebagai bayaran atas perlindungan Amerika Serikat atas kapal yang melintas.